Bapak Gembala ya. Yosua jangan tutup muka lah. Oh, ini sudah lewat masa panen ya? Masa panen karena kebanyakan tanam sehingga saya mampu panen kan. Oh. Lalu nanti dia akan muncul lagi daun-daun baru lagi. Oh. Ini musim hujan nanti dia akan bagus kembali. Kemarin. Hai teman Ibar Tanempar. Saat ini saya berada di kebun milik Bapak Gembala Donas Purba. Yang di belakang yang baju biru toska itu Ibu Gembala, Ibu Endawi Nenggolan. Dan mari kita cek apa saja yang sedang dikerjakan. Oh iya. Oh, udah basah kok. Jadi selain tadi panen daun bawang, ada juga sawi. Sawinya sudah selesai dipanen ya Bu ya? Iya Bu, iya Pak. Sawi. Kalau cabai Cabenya Sudah siap panen. udah siap panen. Sudah ada 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya, sudah dipanen. Iya, sudah siap. Sudah Ini siap. hanya tinggal menunggu 1 minggu lagi baru panen. Terus 1 minggu lagi baru panen. 1 minggu lagi guys, baru cabai-cabainya dipanen. Ini ternyata dia baru mulai masak, sedangkan yang sana udah mulai masak. Sedangkan kalau tomat apel itu bulan lalu sudah selesai dipanen dan sudah ditanam lagi. Kira-kira ini usianya sudah 2 bulanan. Dan kata Ibu Enda akan dipanen lagi nanti 1,5 bulan. Jadi kurang lebih 3 bulan sampai 3,5 bulan tomat ini dipanen lagi. Yang saya lihat ini ada 1, 2, 3 bedeng. Yang ada di ujung sana lagi itu ada setengah bedeng juga. Oke. Ini kacang panjang ya? Kacang panjang. Kacang panjang ini sudah sepertinya sudah selesai dipanen. Ada kacang panjang yang sudah selesai dipanen. Ada juga buncis. Nanti kita cari buncisnya ada di mana. Kemudian ini dia si panjang yang baru kecil, masih kecil-kecil ya. Ini kangkung. Ada berapa bedeng? 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7 bedeng. Ya. 8. Dia. Nah, kalau yang ini nih pepaya California. Pepaya California itu yang yang di tahun lalu saya sempat jual di jual beli area Somlaki. Itu cukup laku keras loh teman-teman. California ini punya buah yang manis sekali.
itu. Selain pepaya California, apalagi kita cek. Terong sepertinya sudah habis. Oh, ini ternyata anakan bibit, anakan, bukan saja ada bayam, tetapi juga ada sawi. Nah, di bedeng ini ternyata saya lihat ada kangkung, ada bayam. Oh, nanti kita tanya ke Bapak Gembala kenapa di atas bedeng-bedeng ini tumbuh dua jenis sayur yang berbeda. Gembala ada ke sana, mari kita ikutin dia. Ada campur apa itu? Mari kita cek. Hai Pak Gem, lagi ngapain? Ini lagi mau campur pupuk. Oh, campur pupuk. Untuk dikasih ke tanaman apa? Mau dikocorkan di tanaman cabai. Oh, tanaman cabai. Itu pupuk apa Pak Gem? Ini ada pupuk Amapos, Mutiara, KCL, dan TSP. Oke. Kalau tidak pakai pupuk nanti hasilnya bagaimana? Ya, sama seperti manusia, kalau tidak makan ya pasti lemas, dia layu gitu. Kurang bersemangat, hasilnya kurang memuaskan. Oke. Ini ada sawi-sawi. Ini sawi-sawi yang besar tidak dicabut ya, Bu Gem? Itu karena sudah lewat Kak, jadi kita nggak ambil lagi. Oh, Bisa karena lagi dijual. katanya sudah lewat masa panen. Dan Kalau sudah lewat masa panen ini tidak bisa dijual lagi ya, atau bagaimana? karena dia diserang oleh apa belalang, jadi hingga daun-daunnya bocor Kak. Oh. Kalau Kalau yang untuk dipanen untuk dijual itu yang bagaimana? beginilah, Kak. Sebenarnya ini pun kualitasnya kurang bagus ya, karena Kurang memang bagus. kemarin itu ini sayurnya bagus, cuman kita nggak, ya kalau jual ke pasar kita nggak tega ya kan, karena daunnya rusak. Tapi ini kita buat sekarang ini sekitar 8 kah 7 seperti ini 5.000. Terus sehingga orang yang membeli pun nggak keberatan karena memang banyak. Iya. Itu. Ini nanti mereka jual 10.000 dan kita 5.000 dan mereka bisa jual besar-besar gitu. Ini karena apa juga, ini karena hujan terlalu lebat Oh, hujan terlalu lebat ya. sehingga sawi rusak. Biasanya sawi itu Sepertinya ada dua jenis sawi di bedeng ini. Kalau yang ini sawi pahit ya, Bu Gem. Oh, sawi pahit itu biasanya dijual juga di pasar. iya, kalau di sini kayaknya kalau di kota ini kurang ini ya. Biasanya kita tawarkan itu kepada orang-orang yang misalnya orang-orang Batak itu. Oh, orang-orang Batak yang minat, teman-teman. Bagian juga ada yang berminat sih. Tapi kalau dijual di pasar Semlaki umumnya kurang laku ya, Bu Gem ya. Kurang, iya. Karena memang mereka mungkin terbiasa dengan sayur itu kan. Heeh. Itu rasanya agak pahit ya, Bu Gem ya. Pahitnya sedikit sama dengan daun bunga pepaya ya. Oh, sama dengan bunga pepaya. Padahal bunga pepaya di sini, di Semlaki sini sangat diminati, tapi sayur Karena kebiasaan ya kan. kebiasaan. Oke.
Beberapa tanaman seperti tomat, bayam, dan sawi ini kan sudah hampir selesai dipanen. Iya. Kalau yang di rerumputan ini setelah ini mau bagaimana? Ini buat sementara mungkin satu bulan ke atau 3 minggu dikosongkan dulu supaya tanahnya kembali subur ya Kak ya. Oh, jadi habis cabut rumput itu tidak langsung ditanami, Enggak, dicangkok. dibuat bedeng baru. Baru nanti dia dibiarkan beberapa minggu lah ya, 3 minggu atau 1 bulan gitu ya. Lah sehingga tanahnya kembali subur Kak gitu. Oh, Ditanam kembali. gitu. Digembur lagi Ya, ya. digembur kembali kasih pupuk. Terus yang ini saya lihat ini anakan-anakan bayam ini bagaimana? Ini sebenarnya Nanti dipanen lagi atau sudah dipakai ini? ini tidak lagi Kak. Tidak Sebenarnya dipakai. kan ini udah hampir 3 kali panen satu bedeng ini. Oh, satu bedengin 3 kali panen. Jadi memang ini bibit-bibit yang sudah enggak Nggak kepake. ini lagi enggak terpakai lagi. Kalau untuk membersihkan bedeng ini biasanya bagaimana? Dicabut atau disemprot? Oh, disemprot. Pakai racun ya kan. Oh, Nah, itu dicampur. obat rumput. Setelah itu dicangkul. Iya. Oh iya. Jadi teman ibarat tanempar, kata Ibu Gembala, sebenarnya daun-daun bawang ini sudah melewati masa panen. Bukan karena terlambat panen, cuman karena waktu ditanam itu kan cukup banyak, sehingga sementara di pasar juga Ibu Gembala bilang sudah punya 10 pelanggan, tapi lagi-lagi tetap tidak bisa terjual semua gitu, sehingga harus dibiarkan di bedeng ini sampai tunas-tunas barunya muncul lagi, baru dipanen. Masa panen daun bawang ini sama dengan sawi, 3 bulanan juga. Sedangkan ini adalah kacang panjang milik Kak Dewi. Katanya sih lagi panen. Nanti kita cari Kak Dewi ada di mana. Kak Dewi Purba. Dia adalah saudara Bapak. Iya kakaknya Bapak Gembala, baru datang dari Medan. Kurang lebih 3 bulanan ya Bu Gem ya. 3 bulanan Kak Dewi di Semlaki. Semlaki, tapi sudah punya kebun, udah panen. Mari kita cari Kak Dewi ada di mana. Di mana? Oh, di sana dia yang baju biru. Mari kita cari, kita datangi dan kita tanya-tanya. Sudah mulai dekat. Tak itu dia. Halo Kak Dewi. Haleluya. Lagi bikin apa? Kangkung. Oh, tanam kangkung. Tanam kangkung. Bijinya ya? Iya Kak. Kita lihat. Betul sekali. Ini dia bijinya. Betul sekali. Bijinya. Di dalam lubang itu berapa bijinya Kak? Ada 3. Oh, ada 3. 3 saja ya? 3 saja biar jangan kecil kali. Ini kan udah banyak ini jadi kecil enggak. Oh, kalau terlalu banyak jadi kecil ya Kak ya? Jangan terlalu kecil. Kak Dewi tadi saya lihat kacang-kacang panjang ini tanamnya kapan ini? Kacang panjang. Bulan 5. Bulan Mei kemarin ditanam ya? Iya bulan kemarin. Bulan April datang tanggal 12. Oh, bulan Aku April. nanam kangkung saat itu. Baru lah bulan Mei tapi tanggalnya lupa lah. Jadi waktu pertama kali datang itu tanam kangkung dulu. Kangkung. Sudah panen? Ya, udah habis. Udah habis. Iya, dapat berapa duit waktu panen? 570. Heeh. 3 lereng. Setelah itu udah hitung lagi. Oh, nggak hitung lagi. Udah sambung menyambungkan dah. Beda lagi tempatnya pertama-tama aja cuma. Tapi waktu itu bibitnya beli di sini juga? Iyalah. Paling murah saja ya. Iya sih murah. Kemudian
Nanti ini rencana panennya kapan? Tanamnya? Habis ini habis nanam. Habis nanam kangkung? Iya. Langsung panen kacang panjang. Ini kacang panjang ini. Oh, ini sudah bisa dipanen. Udah Kak. Wow, sudah bisa dipanen ini. Ini berapa bedeng? 12. Oh, ini bukan bedeng atau ini bedeng juga? Ini bares. Bares. Iya. Waktu tanam itu pakai apa? Biji. Biji. Nanti yang panen siapa? Kak Dewi sendiri. Iya, saya sendiri. Luar biasa. Ibu ini datang jauh-jauh dari Medan sana, Sumatera Utara, untuk bertanam, bercocok tanam di Kepulauan Tanimbar. Ternyata tanah di Tanimbar ini masih cukup subur ya Kak Dewi ya? Subur sekali. Subur sekali ya. Tapi orang-orang di Tanimbar tidak mau. Tidak mau kerja. Kasihan ya. Iya, dari Medan jauh-jauh datang cari kerja di sini, usahakan tanah di sini di Wawonda loh teman-teman. Tanahnya masih subur. Jadi yang baru berumah tangga, yang belum punya pekerjaan, tanah-tanah itu mari diusahakan, jangan dibiarkan menganggur begitu. Ini semalam dapat 500 bukan? Tadi malam Iya, hasil yang ini. hasil yang ini, yang Kacang ah. 500.000 semalam. Oh, luar Kemarinnya biasa. 300 lebih lah. Semalam itu maksudnya gimana? Minggu lalu? Tadi malam itu? Tapi malam ini Oh, jual berapa banyak? Oh, jadi kakak sudah panen kemarin? udah Udah panen? Oh, pada berapa kali? 10 kali. sudah 10 kali panen. Luar biasa. 10 kali. Jadi ini dia berapa lama tanamnya? Berapa bulan masa hidupnya? Sampai dipanen Sebulan. sebulan tanam? Sebulan tanam. Kan masih tanggal berapa sekarang? Bulan 6. Udah 10 kali, udah 10 hari loh. 10 hari udah berapa kali panen ini? Setiap hari panen. Tapi tadi malam dapat 400.000, Nah. 500.000. Nanti besok dipanen lagi. Habis ini. Oh, habis ini. Habis dipanen lagi. Targetnya berapa ratus ribu ini? Dibilang mungkin cuma 300 saja karena kurang, masih banyak yang semalam punya itu. Oh, masih banyak. Nanti jualnya kemana? Kak Nenggolan di pasar. Oh, di pasar Selain Kak Nenggolan siapa lagi Kak? Sama Toper cuman. Orang itu cuman. Terus siapa tadi bilang Bugen itu lagi sampai 300. Oh, kalau begitu nanti saya bantu jual ya. Saya bantu jual di Facebook. Boleh. Iya. Tanam lagi. Ini tadi tuh dengar Kak Dewi bilang ini habis panen, yang kangkung itu habis panen terus mau panen lagi. Iya. Luar biasa. Jadi setiap hari punya uang ya. Iya. Di depan sapu nggak tam 12 kayak gini loh. 12 lereng gini udah siap tuh. Udah siap panen. Oh, Minggu ini selesai panen juga. minggu ini panen lagi. Kakak nampak tuh depan buncis bukem itu 12 kayak gini. Hmm. Kalau kangkung itu satu kali panen berapa? Sekali panen 200. 200. 150 tiap hari. Oh, tiap hari ya? Hari. Wow, luar biasa. Bayangku udah habis tuh. Di tiap hari tuh bisa 100, 150 juga. Kakak pikir aku dapat duit berapa setiap hari? Tiap hari aku dapat berapa duit aku? Iya ya. Mau habis nih sawi. Sawi, kalau sawi di mana? Ini udah habis. Oh, sawi sudah habis panen. Udah habis panen. Di bawahnya udah ada cabai lagi. Di bawah ada cabai lagi ya? Tapi masih kecil baru tanam. Oh. Kak Dewi punya kebun ini luas berapa? Berapa ini ya? Tak berapa meter nggak tahu tuh. Nggak tahu, nanti kita tanya sama Pak Gem. Banyak loh hasil di sini. Banyak ya, luar biasa hasil di sini. Sebulan panen. Sebulan panen. Oh, ini air ya? Ini airnya untuk nyiram, untuk nyuci. Air untuk nyiram, air untuk nyuci. Ini dari mana ngambilnya? Di apa Pak Gem di Dari sumur. Oh, sumur. Nyiramnya biasa pakai apa Kak Dewi? pakai gembur. Gembur ya. Dismiss. Ya, ini tempat air beberapa tahun yang lalu kami kesini dan anak-anak saya Cinta dan Dismiss waktu itu mereka masih
7 tahun dan 6 tahun dan 9 tahun mandi di sini guys. Kalau ini cabai ini punya Kak Dewi juga? Iya, kaget tapi udah rusak. Oh, udah rusak. Udah rusak. Tapi ada yang masih bisa dipanen tuh. Belo 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 belo. Belo 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 belo. Cinta di rumah, Kak. Tadi dia baru pulang sekolah. Oh. Teman Ibar Tanempar, selain kita lihat kebun tadi dan hasilnya, saat ini saya mau ke, aduh Tuhan, sakit sekali, aduh, kena rumput yang tajam. Soalnya aku tidak pakai sendal, aduh. Katanya di sebelah sana itu ada kolam ikan. Kita cek ya. Dari ini tuh kita minta dari ketua bus kemarin 35 ekor. Inilah semua dia punya anak. Kemarin dapat ekor tenaga ambil sebagian. Tapi saya orang ambil. Enggak orang enggak ambil. Orang sini baik-baik kok. Enggak pernah kita hilang barang-barang begini enggak. Permisi. Ini ikan mas. Ikan nila. Oh, ikan nila. Nila. Ikan nila ini sudah berapa lama ini, Bu Gem? Ini sudah bulan berapa ya? Saya sudah agak lupa ya. Sudah ada bulan 3 kali ini. Bulan 3 ya? Ambil dia punya bibit dari mana? Ini dari Koko Agustinus. Dari Koko Agustinus. Sudah bisa dipanen ini? Yang induknya sudah bisa lah, karena dia anaknya sudah agak banyak. Oh. Waktu ambil bibit itu berapa ekor? Ada banyak kali. Ini 35 kemarin. 35 ekor. Setelah kita ambil 2 bulan dia seberang. 2 bulan dia sudah beranak ya, luar biasa. Yang mereka kasih udah yang agak besar-besar. Asma. Ibu Gembala sedang kasih makan ikan nila. Cuman ikan nila saja ya? Iya, ini kan nila saja. Ikan mas. Tapi dia punya 2 warna itu. 3. Nila Bangkok. Oh, nila Bangkok. Warna. Kalau nila asli itu warna hitam. Iya, itu yang warna hitam merah. Merah. Setiap hari dikasih makan begini. Ya, kalau Satu hari itu kasih makan berapa kilo? sekitar 2 kilo lah kan. 2 kilo ya. Ya, sebenarnya sih tidak cukup sih, tapi dia daripada nggak ada sama sekali, karena juga makanannya mahal. 1 kilo itu 17.000. Ini makanan yang biasa kasih makan ayam itu ya? Bukan, Oh, beda lagi. beda. Itu pelet, ini pelet. Kalau untuk ayam kan itu pur. Oh, untuk ayam pur. Ini Ini beda lagi. ya serat kan ganti itu beda. Kak Dewi ikut kita. Kak Dewi mau panen ikan. Nengok-nengok. Nengok-nengok. Ini mau panen kita ini, tapi belum tahu kapan waktu yang tepat ini. Oh, belum ini ya? Belum panen. Rencana panen kapan ini? Iya, rencana pagi kemarin saya bilang ambil aja yang besar-besar ini supaya lagian ikannya terlalu padat tuh kak tuh. Oh, Yang kecil-kecil naik lagi karena dia masih kecil pun dia udah bertelur. terus cara ngambilnya gimana nanti? Ini lah, maksudnya mau ngambil apa ini, jaring dulu kan. Oh, jadi. Jaring dulu di bawah baru jaring pagi baru nanti dia diangkat kan siang-siang kasih. Kasih kalau makanya saya kalau ada saudari apa kalau kangkung sambil dari pasar. Jadi mereka cemilan ikan-ikan ini apa saja? Selain kangkung apa saja? Hanya kangkung saja. Oh, itu tuh cemilan. Joshua lagi buang cemilan ikan. Ikan punya cemilan. Itu kangkung-kangkung yang sana. Kangkung. Nanti mereka makan juga. Habis kan daun nanti besok itu daunnya udah habis itu. Oh.
Sebelah ini kenapa kalau di sini? Luar biasa. Di mana orang jalan itu ya? Hah? Ya. Sana. Udah pindah ke sana. Iya di bawah air kemarin hujan besar itu. Ya ampun, maunya tarik jaring situ dah. Itulah ini hal besar tuh. Pikir kebunnya ramai kali. Coba saya mau lihat ke sebelah situ. Jadi dia di bawah air. Wah. Jadi sampai kamu jatuh. Asa. Ada ikan di sini? Oh, di sini. Kalau ini ada lubang memang kak. Oh, ada Ada lubang. lubangnya dari sini karena ini kan ini kan ada lubang-lubang. Karena susun batunya besar-besar. Cuman yang sana hujan terlalu lebat sehingga ikannya pun terbawa. Oh, yang itu. Iya, ada itu banyak itu. Ini apa? Itu ini. Kalimati. Kalimati, Kalau tapi hujan piara ikan di sini kalau- juga. Kalau hujan banyak dia kan akan banyak air kan. Tapi takutnya dia dibawa sampai ke apa sana ke bawah. Kasihan. Itu yang hitam Iya, besar. itu. Nanti Oh iya betul dia sudah besar. Tapi memang waktu itu sengaja ditaruh di sini. Enggak lah kak, itu bawa air. Oh, ke bawah air. Dari sini. Sedangkan dari sini keluar dari lubang ke sini. Mungkin air terlalu ini kan air mengalir ini tuh kak. Iya. Jadi, sehingga pas udah hujan deras ya. Enggak juga Itu kak, tuh nanti ada ikan besar itu. kalau misalnya nanti bulan-bulan 10 kan apa sumur-sumur semuanya sudah ke kering bawah. kan. Makanya kemarin itu pemerintah kasih ini supaya kita bisa berkebun, bertani, tanam-tanaman nanti. Ini kan ada mesin besar. Oh. Nanti dialirkan. Nanti dipakai pada saat ini kemarau. Pada kemarau dan udah air nggak ada lagi tuh, lalu ini sumur-sumur kecil udah pada mati semua. Oh, baru ini dipakai. Tapi nanti bagaimana dengan ikan-ikan? Kalau air berkurang ikan tidak apa-apa. Kan ada materinya besar. Oh, mata air besar di sini ternyata. Kan nggak di apa dasarnya ini kan nggak di semen. Oh, nggak di semen. Mata air ada berapa ya? Ini dalam berapa ini Bu Gem? 5 meter ke bawah. 5 meter ke bawah. Ukurannya 5 kali 10 ini. Hmm. Oh, Kalau di kolam dia harus pakai oksigen. oh kalau di kolam pakai oksigen. Ini tidak pakai oksigen ini. Ya karena memang ada mata air di bawah kan. Oh, ada mata air ya. Ini dia sudah paling penuh ini atau nanti dia turun lagi atau nanti naik lagi kalau hujan lebat? Enggak kayaknya. Begini sudah. Enggak begini, cuman dia kalau pun diambil air dikeringkan tetap aja segini karena kalau misalnya dia airnya penuh, maka mata airnya pun segitu-segitu aja gitu. Oh, Tapi kalau gitu. misalnya kita tarik, mata airnya semakin kencang gitu. Karena dari samping ada, dari bawah banyak. Oh, Kita gali ini juga mesin jalan terus buang air. mesin jalan terus eh. Nggak besar mata airnya. Siapa yang kasih tunjuk di sini ada mata air? Itu kita kemarin ada ambil dari orang Wonda. Oh, orang Honda. Bapak itu, oh bukan di sini kata. Sana ya. Ada yang kasih tahu katanya di sini mata air. Jadi Ibu Gem dong gali di sini. Gismis. Alhamdulillah. Enaknya dipanggang aja. Iya. Enak dipanggang enggak? Enak dipanggang. Kapan lah kita bikin dulu waktunya? Iya. Soalnya pakai sebilah kemarin. Kita panen dulu baru kita Pasar kapan ada waktunya? bakar batu ayam. Bakar batu ikan nila. Diladangin aja maunya ya. Hah? Iya. Iya, kita bakar batu saja di ladang. Di ladang ini kita bikin dulu waktunya tuh. Pagi-pagi masukkan jaring. Nanti setengah jam 2 jam kasih dia makan ke atas baru tarik jaring gitu. Iya. Gitu. Kemarin Mbak Pendeta bikin gitu. Oh, Pendeta Sinaga. Dia datang ke sini taruh jaring. Oh, Bapak Pendeta sudah pernah ambil. Apa berapa puluh dah? Banyak diambil. Karena saya memang tawari sama orang-orang yang mau pelihara kan gitu. Oh. Saya bilang nggak usah beli dulu nggak apa-apa. Alhamdulillah. Enaknya dipanggang aja. Iya. Enak dipanggang enggak? Enak dipanggang. Kapan lah kita bikin dulu waktunya? Lucu ya ikan-ikan itu. Bagus itu. Tahu ini siapa kebun siapa rumah? Entah. Ayo kita balik.
Hai guys dulu. Hai guys, Gue udah mau pulang guys. saya mau pulang. Setelah panen, selanjutnya Dibersihkan. dibersihkan. Iya, bersihkan supaya yang jual juga puas, ya kan? Kita potong akarnya, potong semua yang rusak. Kalau ini siapa ibu? Itu adalah kakak Noca, Orang mana? orang ada. Silakan perkenalkan dia. Tadi Oma yang lewat nanti bilang karyawan. Karyawan. Karyawannya banyak ya. Anda bilang kata hari ini karyawannya. Kalau ini ibu. Tadi terlihat Mama Armindo ya? Iya. Armindo yang mana? Yang itu, yang di pom itu. Oh, yang biasa les itu. Iya. Oh, terkenal. Iya kasih. Ibu nanti ada bawa sesuatu kak? Ada bawa plastik kak Bapak? Selamat sore Bapak Pendeta, bisa perkenalkan namanya dulu. Oke, selamat sore. Saya Pendeta Donas Purba. Saya orang Sumatera Utara dan saya tinggal di Tanimbar sekarang ini. Saya tinggal di Samlaki, tetapi saya ada berkebun di Desa Wawonda. Iya. Sudah berapa lama Bapak Pendeta tinggal di Somlaki sini? Saya datang di sini dari tahun 2015 sampai 2022 sekarang ini, jadi sekitar 7 tahun. Sudah 7 tahun ya. Iya. Selain jadi pendeta dan menggembalakan sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Somlaki, kesehariannya memang petani ya, Bapak? Iya ya? Ibu. Iya. Kenapa memilih untuk berkebun di Somlaki sini? Ya, kebetulan saya melihat ada peluang besar di Samlaki, di Kepulauan Tanimbar, bahwa pertanian itu masih sangat perlu dikembangkan karena melihat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan bahan pangan di Kepulauan Tanimbar masih sangat terbatas, sehingga dan memang dari awalnya juga saya punya profesi sebagai petani karena terlahir dari keluarga petani. Jadi saya sudah memang dari kecil diajarkan bagaimana cara bertani, hidup dengan orang tua sebagai petani, jadi udah punya kebiasaan jadi petani dan melihat kondisi daerah kita di sini dan melihat keadaan bagaimana kebutuhan pangan di kota kita ini kan. Pada waktu saya datang ke sini, saya melihat perbandingan harga ketika saya di Sumatera dan di sini sangat jauh beda gitu. Dan saya melihat bahwa pertanian di sini punya peluang yang besar untuk bisa membangkitkan ekonomi kita. Dan selain daripada itu, saya sebagai pendeta memilih jadi petani karena memang pekerjaan ini tidak mengikat gitu ya. Nah, jadi kapan saya bisa tinggalkan, kapan saya bisa bekerja. Dan memang ya satu peluang yang besar lah kalau kita jadi petani di Tanimbar ini. Iya. Ini kan di lokasi Wawonda. Iya, Siapa yang mengajak Bapak Pendeta pertama kali datang ke sini, ke Wawonda sini? Kebetulan pada waktu itu kami punya saudara yang menjadi, kalau istilah di kita sini kan Papa Lili namanya. Beliau ini satu farm dengan istri saya, jualan di Pasar Lama Samlaki. Nah, pada waktu itu ada pelanggannya langganan sayur yang biasa drop sayur ke sana, orang Wawonda. Jadi dari situ karena memang saudara ini lihat dan mau lihat bahwa kami ini punya keinginan untuk bertani, kebetulan waktu itu kami dipertemukan dan diajak untuk ikut kerjasama di sini di Wawonda ini. Awalnya tanah ini disewakan atau bagaimana kebun ini? Kalau kebun ini awalnya kita cuman menggarap saja istilah. Menggarap. Berapa Jadi, luas awalnya? Awalnya luasnya di sini cuma sekitar 50 kali 50 lah gitu. Kita garap di sini.
kemudian berkembang sampai sudah berapa luas, dan saya dengar informasi katanya beberapa bidang tanah Bapak Pendeta sudah membeli, begitu ya? Ya, jadi sekarang ini kita kelola, kalau saya sendiri di tempat ini ada sekitar, saya kelola mungkin 60 kali 80, tapi ada beberapa tempat, ada mungkin 3 tempat ya. Nah, kita kelola bersama dengan keluarga, orang tua dan juga saudara-saudara yang lain, kita kelola di sini. Jadi mungkin sekitar ya bisa dikatakan kurang lebih 1 hektar begitu. 1 hektar ya. Ya. Apa saja yang ditanami di kebun ini? Nah, kalau kita tanam khususnya itu sayuran seperti ya kita utamakan cabai, tomat dan sayur-sayur daun lainnya seperti sawi, kacang panjang, daun bawang, buncis dan sayur-sayuran lainnya seperti itulah, kangkung, bayam gitu. Oke. Satu hari itu bisa berapa duit yang diterima dari hasil panen setiap harinya itu? Kalau saya secara pribadi, karena kita ini kan dalam keluarga ini kan ada 3, kalau dibilang 3 tim sih enggak, tapi kita kan masing-masing punya lahan, punya usaha masing-masing. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau penghasilan setiap harinya saya perkirakan untuk sekarang ini bisa paling sedikit ya 300-400 paling sedikitnya, paling minimalnya kita bisa bawa setiap harinya pulang ke rumah. Iya. Bapak Pendeta punya dan Ibu sudah punya pelanggan tetap ya? Sudah punya. Sudah berapa banyak? Kalau kita pelanggan tetapnya, kalau untuk tanaman cabai ada rumah makan yang menetap itu ada 1. Kalau di papalele lain mungkin 6-7 ada pelanggan kita. Itu yang sudah tetap Iya. ya. Oke. Selain bekerja menghasilkan dari kebun untuk membiayai kehidupan sehari-hari lagi, apa rencana Bapak Pendeta ke depan dari kebun ini untuk pelayanan di gereja nanti? Ya, jadi kita kan istilahnya yang pertama memang untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya nanti selain daripada itu kita bisa ya untuk membangun ya fasilitas, memperlengkapi fasilitas di gereja, untuk ya segala keperluan di gereja lah. Dan lebih daripada itu nanti saya punya rencana supaya kedepannya kita selain daripada saya untuk saya pribadi gitu, saya sih punya rencana untuk membuka lapangan pekerjaan kepada banyak orang, terutama di daerah kita ini kan saya lihat ya bagaimana ya keterbatasan lapangan pekerjaan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau ya, kalau kita mau masih banyak ya sekali pekerjaan yang bisa kita buka di sini. Tapi karena memang keterbatasan modal, keterbatasan tenaga ahli, dan keterbatasan orang-orang yang mau bekerja. Jadi kedepannya saya berencana selain daripada untuk kebutuhan untuk ke gereja pelayanan, juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang mau bekerja di ladang gitu, atau di tempat lain lagi. Berarti saat ini masih butuh tenaga kerja untuk di ladang? Sangat butuh. Sangat butuh. Iya. Selama berladang di tempat ini sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah kabupaten? Saya sudah dapat bantuan dari kabupaten, dari Pemda lah ya, Pemda setempat, berupa 1 buah embung, ya 1 buah embung, dan paket. Juga 1 paket embung, dan juga pernah dapat bantuan pupuk, bantuan bibit-bibit. Iya. Tadi saya lihat itu ada ikan juga yang dipelihara di situ ya. Ikan itu rencana mau apa Pak? Entah. Mau dijual juga atau bagaimana? Sebenarnya sih awalnya sih untuk apa ya, untuk hiburan aja sih. Tapi sudah banyak itu. Nah, setelah saya lihat ya, saya sih punya terinspirasi begini ya. Kalau andai kata bisa bekerja sama lagi dengan pemerintah dari Dinas Perikanan, saya mau supaya ikan itu boleh dikembangkan. Tapi memang kalau dengan sendiri saya tidak mampu, karena memang mengingat biaya yang besar untuk bikin kolam, untuk persediaan makanan. Tetapi andai kata ada
ada dinas tertentu yang mau menolong. Di situ kan ada lahan 25.100. Nah, persediaan air cukup dan bibit ikan sudah ada. Nah, tinggal membuat tempat kolamnya gitu supaya bisa dikembangkan, supaya nanti bisa dipasarkan di masyarakat, supaya ketika ya katakanlah cuaca ekstrim di sini, persediaan ikan susah, nah kita bisa beralih dari ikan dari laut ke ikan tawar, sehingga persediaan ikan bisa tercukupi di kota kita ini. Iya, baik. Bapak Pendeta, apa saran dan imbauan kepada masyarakat, khususnya muda-mudi yang belum mendapatkan pekerjaan, yang masih pengangguran tapi tidak tertarik untuk bertani? Ya. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya mau mengajak semua masyarakat Kepulauan Tanimbar, khususnya muda-mudi. Satu, saya perhatikan di kota kita ini bahwa muda-mudi sangat tidak tertarik dengan dunia pertanian. Saya lihat di sekitar kita ini bahwa semua yang bertani itu orang tua. Dan saya punya pemikiran begini, 5-10 tahun ke depan maka pertanian di Kepulauan Tanimbar ini akan bisa dikatakan punah, karena generasi muda nggak tertarik dengan pertanian. Nah, padahal banyak sekali muda-mudi ya yang masih pengangguran dan masih ya bisa dikatakan hidupnya belum ada pekerjaan lah gitu ya, masih belum ada punya pekerjaan. Nah, jadi saya mau mendorong begini, pertanian itu bukan sesuatu yang yang bisa dikatakan pertanian itu suatu pekerjaan yang menarik, di mana kita bisa menjadi bos, bukan menjadi anak buah. Dan pertanian ini tidak dibatasi berapa penghasilan yang kita dapatkan. Jadi saya mendorong supaya semua anak-anak muda di kota kita ini kan masa perkembangan, apalagi dengan adanya berbagai informasi, adanya pembangunan di daerah kita, jadi ketersediaan pangan sangat terbatas. Memang ada beberapa bahan pangan yang bisa didatangkan dari luar, tapi ada juga beberapa bahan pangan yang nggak bisa, harus kita sediakan. Jadi di sini kesempatan kita untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita bisa bos di daerah kita sendiri dan tidak diatur oleh siapapun. Jadi pertanian ini bukan sesuatu yang rendah gitu ya, yang hina begitu. Mungkin orang berpikir bahwa petani itu kotor, jorok dan tidak punya penghasilan apa-apa. Ya, saya mendorong begini, saya berkata begini, anak-anak muda, mari maju ya, mari bersemangat, mari bekerja. Seandainya saudara punya keluhan apapun, kami ya, saya secara pribadi terbuka bagi saudara, bisa mau bekerja sama dengan saya masalah pengalaman itu, masalah apa yang harus kita kerjakan. Saya mau supaya kita boleh menjadi berkat di kota kita ini, supaya bisa membangkitkan kota kita, apalagi ya program pemerintah kita adalah mandiri dalam pangan. Jadi perlu sekali muda-mudi di sini, peranan muda-mudi di sini, karena orang tua kita apapun katanya pasti mereka sudah habis tenaga. Jadi muda-mudi sangat didorong. Mari kita maju, kita bisa berubah. Sekarang ini pertanian bukan lagi hal yang harus kotor-kotor, harus capek-capek. Kita bisa berubah dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Nah, sekarang ini dengan adanya ya berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah seperti bajak dan bantuan-bantuan lainnya, bisa kita manfaatkan supaya kita semuanya maju. Jadi mari muda-mudi, daripada kita tidur-tidur di rumah atau berjalan sana sini, dan daripada kita banyak nanti bikin dosa, lebih baik kita berkarya, beraktivitas, bekerja, menghasilkan. Jadi ya intinya sekarang ini Tanimbar butuh petani-petani muda. Tanimbar butuh orang-orang yang bersemangat. Tanimbar butuh orang-orang yang punya kreativitas. Tanimbar butuh orang-orang yang cerdas. Jadi mari kita muda-mudi, saya mendorong, saya mengajak kita supaya semuanya kita maju. Tanimbar masih punya peluang yang sangat besar. Banyak lahan kosong, tanahnya subur ya, dan juga pemerintah
masih mendukung. Saya bagi pengalaman begini di daerah saya di Sumatera Utara sana, saya nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Tapi di daerah kita ini pemerintah malah mencari ya siapa orang yang mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan pertanian. Jadi Andalah orangnya. Siapa yang mau, Anda sedang dicari hari ini. Anda punya peluang jadi orang kaya. Anda punya peluang jadi orang berhasil. Anda punya peluang jadi orang sukses di tanah sendiri. Nah, jadi mari kita semuanya sukses. Amin. Bersama petani, cintailah pertanian. Nah, satu hal yang saya mau bagikan hari ini, bahwa pertanian tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, makanan gak akan bisa berhenti. Usaha lain bisa tutup. Misalnya saudara, ya katakanlah salah satu contoh ya, usaha ojek. Nah, ojek ini makin hari makin gak laku atau makin berkurang pun. Tapi pertanian sampai kapanpun tidak akan pernah bisa berhenti. Malah semakin banyak dibutuhkan. Orang akan tetap butuh sayur setiap hari, bumbu dan buah-buahan setiap hari. Buah-buahan setiap hari. Oke. Iya. Itulah hari ini ya motivasi saya supaya kita semuanya maju. Oke, Bapak Pendeta, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman.